Kasus O.J. Simpson ala Indonesia, mampukah pengadilan kita bersikap adil? Reza Indragiri, psikolog forensik, menyodorkan peringatan sejarah. Ingat kasus O.J. Simpson? Hakim memberikan kesempatan setara pada kedua pihak untuk menguji bukti forensik. Hasilnya mengejutkan dunia. Bukti dari pihak jaksa ternyata compromised, corrupted, contaminated. Pertanyaannya menggantung. Akankah pengadilan Indonesia memberi ruang untuk uji forensik tandingan? Atau seperti yang dikhawatirkan Refli Harun, persidangan hanya akan berputar pada apakah RRT melakukan ujaran kebencian? Sementara pertanyaan inti, asli atau palsunya ijazah tersembunyi di balik teknis hukum? Yang tak selalu diumumkan ke ruang publik. Disinilah wilayah abu-abu itu muncul. Bukan tuduhan, bukan kesimpulan, hanya ruang tanya. Apakah kacamata itu hanya digunakan dalam kondisi tertentu? Apakah derajat gangguan penglihatannya ringan? Adalah pengingat bahwa dalam ruang publik, transparansi selalu lebih kuat daripada spekulasi, dan logika harus selalu berjalan berdampingan dengan etika. Karena pada akhirnya, sejarah tidak dibangun dari jawaban yang dipaksakan, melainkan dari pertanyaan yang berani diajukan. Ingat kasus. Ya, saya ke Bang Ade. Tunggu Bang Freddy, saya harus ke pertanyaan selanjutnya. Pak Ade, foto ijazah Pak Jokowi berkacamata waktu muda dan hampir semua di sini narasumber menggunakan kacamata. Pernahkah Anda sebagai salah satu relawan Pak Jokowi bertanya kepada Pak Jokowi gimana bisa lepas kacamata? Dari @Masariria. Pertanyaan ini bukan datang dari panelis, bukan dari lawan politik, melainkan dari seorang netizen yang dipandu presenter. Pertanyaannya sederhana, logis, dan mewakili rasa ingin tahu publik. Jika pada foto ijazah Pak Jokowi saat muda terlihat berkacamata, sementara dalam perjalanan panjang kehidupan publiknya, dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia, nyaris tidak pernah terlihat memakai kacamata, bagaimana sebenarnya proses beliau bisa lepas dari kacamata tersebut? Pertanyaan ini sejatinya tidak menyerang, tidak menuduh, dan tidak bermuatan politis. Ini hanya soal konsistensi penampilan dan penjelasan yang masuk akal. Namun justru disinilah keanehan muncul. Jawaban yang diberikan oleh Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu sekaligus relawan Jokowi, tidak menjawab inti pertanyaan itu secara langsung. Alih-alih menjelaskan bagaimana kondisi mata yang sebelumnya membutuhkan kacamata bisa berubah, publik justru disuguhi cerita personal yang terdengar ringan. Kacamata sering hilang, karena sering hilang akhirnya tidak dipakai, lalu lama-kelamaan mata disebut membaik. Bahkan ditambahkan kemungkinan penyebabnya adalah pola hidup sehat atau konsumsi jamu. Di titik ini publik wajar bertanya, sejak kapan gangguan penglihatan membaik hanya karena kacamata tidak dipakai? Jika kacamata sering hilang, mengapa tidak diganti? Dan sejak kapan kata mungkin cukup untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut fakta? Jawaban tersebut tidak menjelaskan mekanisme apapun, tidak menyebut adanya pemeriksaan medis, tidak ada rentang waktu yang jelas, dan tidak memberi kepastian apakah kondisi mata itu memang pernah bermasalah lalu membaik, atau sejak awal tidak seperti yang terlihat di foto. Ketika pertanyaan mulai mengarah ke kejanggalan, fokus jawaban justru dialihkan ke aspek administratif. Disebutkan bahwa Universitas Gadjah Mada dan rektornya telah mengonfirmasi bahwa pada era 1980-an, mahasiswa diperbolehkan memakai kacamata di foto ijazah, sehingga hal tersebut tidak melanggar aturan. Pernyataan ini mungkin benar secara administratif, namun persoalannya publik tidak sedang bertanya soal aturan kampus. Publik tidak mempertanyakan boleh atau tidaknya memakai kacamata di foto ijazah. Publik bertanya tentang perbedaan kondisi yang tidak pernah dijelaskan secara tuntas. Disinilah kesan menghindar mulai terasa. Pertanyaan tentang kondisi mata dijawab dengan penjelasan hukum dan birokrasi. Aman, defensif, dan sulit dipatahkan, tetapi tidak menyentuh substansi. Sebagai pengacara, jawaban itu mungkin rapi. Namun sebagai penjelasan untuk publik, jawaban tersebut terasa berputar-putar, lebih sibuk membangun pembelaan daripada pemberi kejelasan. Tidak ada data medis, tidak ada penjelasan ilmiah, dan tidak ada pernyataan lugas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya pertanyaan sederhana dari netizen itu tetap menggantung. Apakah Pak Jokowi memang pernah mengalami gangguan penglihatan?
Jika iya, bagaimana proses dan kapan dinyatakan membaik? Jika tidak, mengapa foto resmi menunjukkan penggunaan kacamata? Narasi tentang kacamata yang sering hilang lalu mata membaik justru tidak menutup tanda tanya, melainkan membuka kejanggalan baru. Ini bukan tuduhan, bukan vonis, dan bukan kesimpulan akhir. Ini adalah pertanyaan publik yang hingga kini belum benar-benar dijawab secara langsung. Dan dalam ruang publik, setiap pertanyaan yang dihindari dengan jawaban berputar akan selalu melahirkan kecurigaan baru. Selama substansi tidak dijelaskan secara lugas, cerita tentang kacamata ini akan terus menjadi tanda tanya, dan perdebatan tidak akan pernah benar-benar selesai. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level. Jadi kalau terkait ijazah Pak Jokowi itu sudah pernah dijawab juga, dan ada ijazah tahun 2002 terakhir yang pernah kami juga melihat fotokopi scan itu juga berkacamata. Kayaknya Dan memang itu UGM Pak Jokowi dan kacamata UGM nggak sekarang sebentar ini? Mas Roy. Iya. Saya nggak pernah motong. Salah Jadi terima ini tadi. UGM pada saat tahun 85 itu masih bisa berkacamata. Enggak, Yang penting dia tidak Koreksi dong, berkacamata Pak, hitam. kalau jawabannya Nah, itu juga nggak cocok. dipertegas oleh rektor UGM dalam wawancaranya. Ini kayak Terus kemudian Pertanyaannya publik. dan di sini saya Mengapa kemudian sekarang tidak berkacamata? Nah, itu loh Dulu pertanyaannya. berkacamata. Bukan Oh ya, ijazah, karena dia memang ngomong dulu apa masih ini? bisa. Sekarang ini yang mungkin ada aturan, tetapi ada juga kampus. Bukan. Bukan ijazahnya Pak Jokowi kan kita Jokowi lihat yang tak keseharian tidak menggunakan Oh kacamata gitu saat ya. ini. Jadi kalau Pak Tunggu Mas Jokowi, Roy. Iya, ya. kalau Pak Jokowi itu dari berkacamata tidak berkacamata itu lumrah. Itu biasa. Ya, jadi ada juga kalau saya personal ya, paman saya pun seperti itu. Jadi di hari pada saat dia umurnya 60, justru dia nggak memakai kacamata. Jadi dia pada saat umur muda itu karena dia suka baca, suka ini ya, dia pakai kacamata. Yang anehnya mungkin kita nggak tahu ya itu apa yang membuat perubahan secara Saya tambahin sedikit nih. Saya pernah nanya langsung sama beliau. Dulu, jadi minus dia sedikit. Minus dia itu kecil. Minus dia kecil, dan dia tuh sering hilang kacamata. sehingga kebiasaan mungkin. Udah hilang, beli lagi hilang. Sekali waktu dia udah bosen hilang, dia nggak beli lagi tuh kacamata. Oke. Ternyata lama-lama matanya membaik. Entah mungkin dengan pola hidup sehat, dengan makan jamu segala macam. Loh itu fakta, itu. Betul. Ini fakta yang Iya, diceritakan. kacamatanya kacamata kir tebel. Ya, itu udah ahli dokter mata lagi nih. beliau, Saya kan? MKes, Mas. Ahli. Saya MKes, Mas. Mister Kesehatan. Apa hubungannya bagi kejahatan? Betul, saya bilang Oke. Baik. Kayaknya punya Baik. standar. Dokter Oke. Mas, Mas Roy jangan ditanggapin dulu. Ini kan jawaban. Fakta yang kita sampaikan. Ini fakta ya. Jadi kemarin itu ditunjukkan 2 ijazah. Nah, yang satu SMA. Ijazah SMA dan ijazah sarjana. Iya. Dan saya melihat dua-dua ijazah itu. Ada perbedaan yang signifikan. Ya, yang Ya, SMA ini nggak benar, pakai ini benar. Pasti beda Ini dong, beda objek. ini saya memberikan kesaksian berdasarkan apa yang saya amati. Ya, monggo. Tapi saya nggak bisa menilai secara teknis. Ya. Tapi berdasarkan hasil pengamatan saya Oke. sebatas apa yang saya tahu. Ijazah SMA itu Pak Jokowi rambutnya gondrong. Ya. Kalau kita lihat fotonya sudah agak mulai menguning. Ini jujur nih. Iya, benar Ya, itu memang. ini jujur nih. Usia kertasnya juga udah mulai tua. Begitu saya bandingkan dengan ijazah Pak Joko Widodo yang ada S1-nya, Baru itu. ini beliau berkacamata, fotonya masih bagus. Sangat bagus. Masih bagus ya. Kalaupun kita bilang ada rentan waktu antar lulus SMA kepada program sarjana, That ya makes kan? sense. Ini 2 orang ini menurut saya ya, sebatas pengetahuan aku ya, berbeda nih orangnya nih. Ya, jadi kalau foto yang ini nih Mbak Elvira dibandingkan dengan ijazah SMA-nya, oh jauh. Iya. Jauh apa? Jauh dalam arti raut mukanya. Oh, oke. Ya, Lebih tua wajahnya SMA berbeda kan. ya. Kemudian yang kedua, kalau foto ini dibandingkan dengan foto SMA-nya, itu foto SMA-nya tuh fotonya udah mulai menguning memudar. Tapi Iya. kalau foto Baik. sarjananya itu masih seperti Foto ya baru. hitam putih tapi masih bagus gitu. Oke. Ini Pasang yang aja saya waktu kita amati sudah ya. habis. Ini saya- Sekalian Jadi closing saya mau statement. menanggapi